Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, setiap dari kita itu pasti memiliki yang namanya masa lalu. Masa lalu itu masa yang sudah berlalu, pengalaman-pengalaman yang sudah lewat dan mungkin tidak akan terulang kembali. Dan kadang-kadang pengalaman masa lalu itu tidak semua menyenangkan. Ada masa lalu yang membuat kita merasa kecewa, marah, jengkel, bahkan sakit hati. Dan pengalaman masa lalu yang menimbulkan sakit hati yang tidak tersembuhkan itu terkadang menjadi sebuah alasan atau sebuah penyebab hal yang sama itu kita lakukan kepada orang yang lain, baik orang yang menyakiti kita atau kepada orang yang lain lagi. Misalkan dulu kita mungkin pernah diberi harapan palsu, mungkin suatu saat nanti kita juga akan memberi harapan palsu kepada orang lain. Atau kita mungkin pernah ditinggalkan, mungkin suatu saat nanti kita juga akan melakukan hal yang sama, meninggalkan orang yang lain, bisa orang tersebut atau orang yang lain lagi. Atau kita pernah mendengar atau diberi kata-kata yang kasar atau tindakan yang kasar, mungkin suatu saat nanti kita juga akan melakukan hal yang sama kepada orang tersebut atau orang lain lagi. Itu kalau sakit hatinya tidak tersembuhkan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Salah satunya adalah karena memiliki pengalaman masa lalu yang tidak tersembuhkan. Dalam arti tertentu, inilah yang disebut dengan balas dendam. Inilah yang disebut dengan balas dendam. Ketika orang melakukan balas dendam, itu bukan berarti kepada orang yang bersangkutan, tetapi adalah pengalaman yang tidak baik yang terjadi kepada kita balaskan kembali, tidak harus kepada orang tersebut tetapi kepada orang yang lain lagi. Dan itulah terjadi karena pengalaman sakit hati. Dan kalau Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengatakan kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu, dua kata yang sangat-sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk melakukan. Dalam arti tertentu kata-kata kasihilah sesamamu ini adalah usaha yang dibuat oleh Yesus, pengajaran supaya kita memutus rantai balas dendam kita kepada orang-orang di sekitar kita, yang semua terjadi karena kita punya pengalaman sakit hati, pengalaman masa lalu yang tidak membuat enak itu tadi. Tuhan meminta kita untuk mendoakan, Tuhan meminta kita untuk berbuat baik kepada orang tersebut supaya rantai sakit hati dan balas dendam itu putus sampai di tempat kita saja. Karena apa? Setelah itu kita melakukan sesuatu yang baik. Maka jika sudah demikian, yang kita tunjukkan adalah sifat-sifat anak-anak Allah. Karena apa? Anak-anak Allah itu pastikan meniru siapa bapaknya. Kalau Allah sendiri mengasihi dan mengampuni manusia, kenapa kita tidak melakukan? Kalau kita melakukan pengampunan dan berbuat baik kepada sesama, maka kita menunjukkan sifat anak-anak Allah. Maka inilah yang disebut dengan mengampuni, berbuat kasih. Dengan kata-kata Tuhan, kasihilah sesamamu. Maka Bapak Ibu percayalah, ketika kita berani untuk berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, atau mengasihi mereka yang mungkin membuat kita sakit hati, kita sedang melakukan dua hal. Satu, kita mengalahkan ego kita sendiri. Karena kadang-kadang pikiran, perkataan, perbuatan kita itu dipengaruhi oleh ego kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, rasa nyaman kita. Dan yang kedua yang sering tidak kita sadari adalah ketika kita berani mengampuni, kita membuat orang lain menjadi baik, mengatasi sifat-sifat buruk orang lain tanpa pernah merasa atau orang itu merasa dikalahkan oleh kita. Karena mungkin orang tersebut akan malu, setelah itu menyadari kenapa dia berbuat baik kepada saya. Dan persis disitulah rantai balas dendam itu diputuskan ketika kita berani berbuat baik kepada orang yang meskipun berbuat jahat, tetapi kita mau tetap baik dan mengampuni kepada mereka. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita selalu bisa mengasihi dan mengampuni siapapun yang berbuat jahat, termasuk pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang membuat kita sakit hati. Jangan sampai melalui diri kita justru membalaskan dendam itu kepada orang lain, tetapi justru melalui kita memutus rantai itu
dan tetap berbuat baik kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak. Dimuliakanlah nama Tuhan yang dulu hidup, kini dan sepanjang masa.